Selamat siang, Bapak dan Ibu peserta webinar. Kami dari PT Tiara Vibrasindo Pratama kembali hadir dalam rangka untuk sharing knowledge dan sharing studi kasus yang di mana dalam beberapa tahun belakangan kami mempunyai banyak studi kasus yang sangat ingin kami sharing dengan Bapak Ibu semuanya yang bergerak di bidang condition monitoring dan reliability solution. Saya Rujeki Sitanggang dalam webinar kali ini akan membawakan topik What is operating deflection shape analysis and why do we need it? Adapun agenda untuk webinar kali ini yaitu yang pertama mengenai apa itu ODS atau Operating Deflection Shape. Kemudian kenapa kita butuh ODS? Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa atau kapan kita memerlukan analisa ODS? Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan pengukuran ODS? Kemudian bagaimana interpretasi data atau analisa hasil animasi dari pengukuran ODS tersebut. Kemudian yang ketiga, kami juga akan sharing mengenai studi kasus ODS di salah satu pembangkit di Sumatera, di mana pada studi kasus ini saya sendiri terlibat dalam project leader untuk menganalisa ODS di salah satu critical asset dari pembangkit di Sumatera. Oke, sebelum membahas mengenai apa itu ODS, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengapa kita butuh melakukan ODS. Kita tahu bahwa critical asset kita atau rotating mesin memiliki failure modes. Beberapa failure modes yang bisa dideteksi atau dimonitor di rotating mesin atau di critical asset kita, yaitu ada unbalance, misalignment, bearing defect, sub-relative vibration, structural problem atau resonance, dan lain-lain. Nah, untuk ODS sendiri, ODS analisis bisa digunakan untuk mendeteksi, menganalisa problem struktural dari rotating mesin atau critical asset di plant kita. Nah, dalam hal failure modes atau penyakit pada rotating mesin atau critical asset kita yang menyebabkan atau failure modes yang menyebabkan vibrasi tinggi, itu perlu kita monitor dengan vibration monitoring. Opsi untuk vibration monitoring bisa menggunakan online monitoring, kemudian frequent atau wireless monitoring, kemudian portable monitoring, atau vibration advanced analysis. Nah, pemilihan metode monitoring ini berdasarkan tadi failure modes atau penyakit dari mesin kita itu seperti apa saja. Nah, nanti itu akan menentukan vibration monitoring yang kita pilih. Karena salah satu atau beberapa failure modes hanya bisa dimonitor oleh salah satu vibration monitoring dari keempat vibration monitoring yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk ODS sendiri itu masuk ke dalam vibration advanced analysis. Jadi ODS bukan pengukuran yang rutin, tapi lebih ke troubleshooting. Jika ada
permasalahan atau indikasi adanya problem pada struktur. Oke, pertanyaan pertama yaitu apa itu Operating Deflection Shape atau ODS? ODS merupakan defleksi dari struktur atau rotating mesin pada frekuensi tertentu pada saat mesin tersebut dalam kondisi operasi. Jadi kondisi operasi kita bisa melihat langsung defleksi yang terjadi pada keseluruhan mesin ataupun pada komponen atau pada part tertentu pada saat kondisinya operasi. Jadi kita bisa melakukan analisa tanpa perlu melakukan shutdown pada critical asset kita. Kemudian nanti data ODS ini akan sangat berguna untuk bagaimana kita mengerti dan mengevaluasi perilaku atau kondisi dari equipment kita, baik secara keseluruhan mesin, komponen, atau masing-masing part. Nah, secara harafiah kita akan bisa melihat mesin kita yang sedang bergerak atau yang sedang terdefleksi itu pada saat kondisinya operasi. Jadi kita melihat seperti animasi di slide, kita bisa melihat mesin kita terdefleksi. Tentu saja animasi ini defleksinya di amplify. Tentu saja realnya tidak seperti itu. Cuman dalam ODS itu bisa di setup untuk seberapa besar defleksi yang pengen kita lihat supaya lebih kelihatan secara langsung. Oke, itu pengertian dari ODS. Kemudian ODS akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang related dengan vibration. Yang pertama, critical asset kita atau rotating mesin kita itu sebenarnya seberapa besar sih defleksi yang terjadi pada mesin. Kemudian bagian mana yang memiliki defleksi atau gerak yang paling tinggi. Kemudian dalam atau pada arah yang mana? Apakah arah aksial, arah vertikal, atau horizontal? Kemudian kita juga bisa melihat gerak relatif antara satu poin dengan poin lain, atau antara part dengan part lain, atau antar komponen dengan komponen lain, atau antar mesin dengan base plate atau dengan building maupun. Kita bisa melihat gerak relatif antar setiap komponen, setiap part dengan jelas. Kemudian setelah melakukan corrective action juga kita bisa melihat apakah corrective action yang dilakukan sudah mengurangi vibration level yang terjadi pada mesin kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan seharusnya kita melakukan analisis ODS? Nah, analisis ODS seperti yang saya sampaikan di awal, bukan pengukuran vibrasi rutin, jadi kita tidak perlu melakukan ODS pada semua mesin kita. ODS merupakan salah satu advanced vibration analysis atau troubleshooting. Jadi kita melakukan ODS ketika standar vibration analysis teknik itu gagal untuk menyelesaikan masalah sesungguhnya dari penyebab vibrasi tinggi pada critical asset atau rotating mesin. Nah, kemungkinan kalau standar vibration analysis teknik gagal untuk menentukan problem sesungguhnya atau sebenarnya, kita kemungkinan ada indikasi dua masalah. Salah satunya struktural, kemudian yang lain resonans. Nah, untuk struktural tentu saja kita bisa melakukan ODS analisis, sedangkan untuk resonans nanti itu bisa
dilakukan dengan advanced vibration analysis lainnya, yaitu modal analisis. Untuk modal analisis, untuk webinar kali ini kita tidak akan bahas, dan kita akan fokus ke analisa ODS. Oke, kita masuk ke bagaimana cara pengambilan data ataupun pengukuran pada ODS dan prinsip-prinsip pengukurannya. Yang pertama, untuk pengukuran ODS, kita memerlukan minimum 2 channel vibration analyzer. Karena dalam metode pengukuran ODS diperlukan 1 reference transducer atau sensor, kemudian 1 lagi respon transducer. Jadi ini minimal pengambilan data di ODS. Seperti di gambar kita lihat ada referensi, ada roving atau response. Nah, ini minimal channel yang dibutuhkan untuk pengambilan data ODS. Satu pengambilan data seperti ini disebut dengan satu set pengukuran. Satu set pengukuran. Jadi kalau misalnya kita mengambil data seperti ini, nah satu set pengukuran ini kita sebut set pengukuran yang pertama. Kemudian referensi tetap, sensor referensi akan tetap. Kemudian yang roving, yang respon yang berpindah. Nah ini bisa kita pindahkan ke sisi bearing berikutnya atau dari vertikal ke horizontal atau ke aksial. Nah, pengambilan data berikutnya itu disebut dengan set pengukuran kedua. Kemudian kita pindahkan lagi roving transducer atau respon transducer, dan pengambilan data tersebut disebut dengan set pengukuran 3. Seperti itu selanjutnya. Itu untuk pengukuran dengan minimum 2 channel atau 2 channel. Nah, untuk pengukuran jika kita memiliki multi channel, kita juga punya banyak sensor, kita juga bisa melakukan pengambilan data ODS dengan beberapa respon transducer sekaligus. Seperti contoh gambar di slide, itu ada 5 respon transducer, kemudian 1 referensi. Nah, ini disebut dengan pengambilan satu set pengukuran juga. Jadi pengambilan yang serentak dan simultan itu disebut dengan satu set pengukuran. Oke, kemudian untuk pengukuran ODS yang diperlukan yaitu magnitud dan fasa. Di mana magnitud nanti akan memberikan informasi atau bentuk besarnya defleksi yang terjadi pada struktur. Kemudian fasa nanti memberikan arah dari defleksi tersebut. Kemudian nanti untuk parameter set pengukuran itu mirip dengan pengukuran vibrasi rutin. Jadi kita menentukan frekuensi range dan resolusi itu berdasarkan kebutuhan kita untuk analisa sejauh mana struktur ini atau mesin ini akan kita analisa sampai frekuensi mana. Itu berdasarkan kebutuhan kita supaya nanti failures yang mau kita deteksi atau monitor itu tertangkap. Jadi mirip dengan pengukuran vibrasi rutin. Sebagai contoh kita mengambil ODS dengan frekuensi range 400 Hz. Kemudian resolusi 1. Jadi dengan resolusi 1 dan frekuensi range 400 Hz, kita bisa melihat defleksi dari mesin, atau dalam hal ini dalam contoh gambar itu ada plate atau beam. Itu bisa kita melihat defleksinya dari frekuensi 1 Hz sampai dengan 400 Hz. Jadi 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, kemudian 70 Hz, 71 Hz, kemudian 100, 101, 102, dan seterusnya sampai 400. Itu di setiap frekuensi kita bisa melihat ODS. Jadi ODS itu defleksi yang bisa kita lihat pada setiap frekuensi, setiap resolusi yang kita tentukan. Oke, seperti itu
metode pengukuran dari ODS. Kemudian selanjutnya bagaimana kita untuk lebih lanjut melakukan pengukuran atau ODS analisis. Ini ada beberapa step umum yang dilakukan untuk perform ODS atau melakukan ODS. Yang pertama yaitu mengevaluasi mesin yang akan kita tes. Ini penting karena nanti berhubungan dengan poin yang kedua, measurement point dan arah dari koordinat dari measurement point, di mana kalau kita melakukan pengukuran ODS, tentu saja kita pengen atau ingin mengetahui bagian mana defleksinya yang paling tinggi atau defleksi relatif antara komponen lain dengan yang lainnya. Jadi biasanya sebelum melakukan pengukuran ODS, analis sudah ada gambaran mengenai bagian mana dari critical mesin atau rotating mesin tersebut yang butuh untuk ditentukan poin pengukurannya. Sebagai contoh, dari pengukuran rutin vibrasi, ada indikasi vibrasi yang tinggi pada motor, misalnya pada bearing inboard atau outboard. Nah, di situ pengukuran ODS atau measurement point itu harus kita ambil. Atau bisa jadi karena ODS merupakan untuk pengukuran untuk atau analisa untuk masalah di struktur, kita tidak hanya akan mengambil data pengukuran dari bearing saja, tapi bisa dari casing, kemudian dari base plate, atau dari bagian mana aja yang related terhadap, yang kira-kira related terhadap problem yang kita alami. Karena ini struktur, jadi bagian mana aja yang memungkinkan untuk menempatkan sensor, kita bisa melakukan pengukuran ODS. Dan semakin banyak poin pengukuran dan semakin banyak arah pengukuran, bisa jadi di satu pengukuran titik 10 ini misalnya, bisa jadi kita tidak hanya mengambil arah horizontalnya saja, tapi bisa jadi di satu titik kita mengambil 3 aksis sekaligus, horizontal, vertikal, aksial, dengan triaksial sensor misalnya. Jadi semakin banyak poin pengukuran akan memberikan hasil yang lebih bagus untuk analisa ODS, dan animasinya juga akan semakin smooth. Cuman dengan banyaknya pengukuran, efeknya adalah pengambilan data yang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Dan untuk ODS, poin pengukuran yang mewakili dari bagian-bagian part atau komponen yang kita akan analisa itu sangat menentukan dari nantinya analisa kita, apakah bagian mesin yang bermasalah atau bagian base dari mesin atau bagian lainnya. Kemudian setelah menentukan measurement point, jadi dalam penentuan measurement point tadi kita juga menentukan reference point. Tadi sudah saya jelaskan di awal, untuk pengukuran ODS dibutuhkan 1 reference point. Nah, pemilihan reference point ini sangat tricky. Tipsnya adalah memilih reference point yang memang defleksinya cukup tinggi juga. Cukup tinggi supaya nanti semua respon point itu bisa dibandingkan dengan reference point tersebut. Kalau misalnya reference point-nya kita anggap
defleksinya sangat kecil, atau mendekati 0 malah. Nah itu nanti kalau respon dibandingkan dengan reference, nanti hasilnya tak hingga. Nah, jadi perlu ditentukan reference point yang memang dari hasil pengukuran rutin vibrasi sebelumnya, kita sudah melihat vibrasinya cukup tinggi, dan itu bisa dijadikan untuk referensi transducer. Kemudian setelah penentuan measurement point, kita akan melakukan pengukuran data dengan vibration analyzer. Di vibration analyzer ini ada program ODS. Jadi di sini kita tinggal men-set up reference point-nya, poin yang mana, di arah apa, kemudian poin pengukurannya apa saja. Kita bisa input semua measurement point di sini. Kemudian setelah di-input, nanti kita tinggal start, karena dia program, nanti start. Itu akan, pengambilan data akan terprogram secara berurutan. Dari 1X, kemudian 1Y kalau ada, kemudian 1Z, XYZ di sini horizontal, vertikal, aksial. Kemudian poin kedua begitu juga 2X, YZ, horizontal, vertikal, aksial, dan seterusnya. Jadi pengambilan data ini, setiap measurement point akan dibandingkan dengan reference point tadi. Nah, ini sebagai contoh ada reference point di 4X. Jadi setiap respon point akan dibandingkan dengan reference tadi untuk pengukurannya. Jadi setelah melakukan pengukuran data komplit, kemudian data tersebut akan ditransfer ke vibration software. Vibration software, nanti data-data pengambilan ODS, juga di dalamnya ada data vibrasi tentu saja. Kita bisa melakukan analisa juga di software vibrasi ini. Kita bisa melihat spektrum waveform dari pengambilan data ODS. Selanjutnya dari software vibrasi, data tersebut kita bisa ekspor ke ODS software. ODS software untuk nanti selanjutnya dilakukan import data. Import data dari data vibrasi yang sudah kita ekspor, kemudian kita import. Nah, sebelum import data, perlu kita terlebih dahulu menggambar struktur model dari mesin atau struktur yang akan kita analisa. Jadi untuk menggambar atau membuat model cukup simple, cukup sederhana. Yang terpenting di sini adalah setiap bagian struktur ini mewakili part atau komponen dari mesin yang akan kita analisa. Jadi gambarnya simpel aja. Kemudian nanti poin-poin pengukuran juga sesuai dengan real, kondisi real, poin pengukuran sensor yang kita letakkan di mesin di lapangan. Jadi semua poin ini related dengan mesin aslinya. Kemudian data vibrasinya juga yang sudah diekspor dalam bentuk data block, itu akan diimport ke software ODS, dan semua data vibrasi yang kita ekspor tadi akan ditampilkan di software ODS dalam bentuk data block. Data block ini nantinya yang kita assign langsung ke masing-masing measurement point yang ada di model di ODS software. Jadi data vibrasi sesuai dengan penamaannya akan di-assign sesuai dengan penomoran di model. Setelah itu kita melakukan animasi dan menganalisa animasi tersebut.
Oke, itu beberapa step umum dari untuk melakukan pengukuran dan melakukan setup di ODS. Selanjutnya, setelah menghasilkan animasi ODS, kita perlu melakukan analisa atau interpretasi data hasil ODS atau animasinya. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk melakukan analisa ODS. Yang pertama yaitu mengamati atau melihat global motion, jadi gerak secara keseluruhan dari mesin. Jika mesin tersebut antar komponen atau part tidak ada gerak relatif, namun bergerak serentak terhadap satu referensi, misalnya building atau base atau base plate, kemungkinan di bagian mesin tersebut tidak ada masalah vibrasi, tapi kemungkinan building vibration atau semacamnya. Jadi gerak relatif tidak ada di sini. Kemudian jika terjadi gerak relatif atau defleksi relatif antara bearing housing dengan shaft, kalau data shaft diambil, nah ini bisa jadi ada indikasi misalignment. Seperti di animasi di sebelah, di samping kita bisa melihat dengan jelas defleksi yang terjadi pada shaft, bisa jadi ada indikasi misalignment. Kemudian kita juga perlu mengamati gerak relatif antar baut atau joint welding atau bagian-bagian sambungan yang dilas. Nah, jika itu ada gerak relatif atau semacam ada bagian yang bergerak tidak normal, itu bisa kita cek di bagian baut atau bagian joint yang dilas, itu kemungkinan ada looseness. Kemudian berikutnya, jika ada twisting di mesin base, hal ini mengindikasikan ada torsional bending pada bagian mesin atau structural weakness. Kemudian yang berikutnya, jika ada bending pada struktural komponen, seperti pada beam, atau bisa jadi pada shaft, bisa jadi ada indikasi resonans. Namun di sini ODS tidak dapat menentukan resonans, karena resonans nantinya akan dianalisa dan ditentukan dengan modal analisis. Tapi ODS dapat ODS dapat menunjukkan animasi atau defleksi dari mode shape. Mode shape salah satu parameter yang dihasilkan oleh modal analisis. Kemudian yang terakhir, perlu diamati juga bagian dari kaki-kaki mesin atau base. Jika ada gerak relatif juga atau gerak lokal, itu bisa mengindikasikan ada soft foot. Jadi ini ada beberapa tips untuk menganalisa dan melakukan interpretasi data dari animasi ODS. Tentu saja nantinya cara-cara interpretasi data ini disupport dengan data-data vibrasi yang sudah kita ambil berbarengan atau dari histori-histori pengukuran vibrasi sebelumnya. Kemudian masuk ke case study. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, case study ini saya sharing kembali dari pengalaman kasus di salah satu pembangkit
di Sumatera. Dan saya sendiri terlibat langsung dengan case study ini. Critical asset yang kita analisa yaitu steam turbine dengan putaran 3000 rpm atau 50 Hz. Bisa kita lihat data spesifikasinya secara lengkap, turbin dan generator, terutama low pressure turbine. Kemudian ini konfigurasi mesin dari steam turbine tersebut. Steam turbine ini terdiri dari high pressure turbine, low pressure turbine, kemudian generator, dan high pressure memiliki bearing outboard, kemudian bearing inboard, atau kita sebut bearing 1 dan bearing 2, kemudian bearing 3 di sisi inboard low pressure turbine, kemudian bearing 4 di sisi generator inboard, dan yang terakhir bearing 5 itu di generator outboard. Kemudian ada thrust bearing juga. Oke. Kemudian latar belakang dari studi kasus ini yaitu dari pengukuran vibrasi rutin yang dilakukan oleh tim PDM di sana. Itu ada temuan vibrasi yang sangat tinggi pada bearing 3 arah aksial. Yang sangat tinggi. Itu nilainya 39,11 mm per second RMS. Kalau based on vibration standard, ini sudah di zone dangerous, di zone D. Dan kemudian yang kedua, analis memerlukan data tambahan atau informasi terkait dengan kemungkinan adanya indikasi masalah struktur. Kemudian ada lagi latar belakang yang lain di sini. Sebelum kami PT Tiara diminta bantuan untuk melakukan analisa struktur, sebelumnya sudah ada pihak-pihak ketiga dan keempat yang terlebih dahulu melakukan analisa, namun belum bisa menyelesaikan masalah atau menemukan problem yang sesungguhnya dari tingginya vibrasi pada bearing 3 arah aksial ini. Saya akan sharing hasil pengukuran dari setiap measurement point. Dari summary hasil pengukuran bisa kita lihat untuk turbin 1, kemudian dan thrust bearing itu vibrasinya relatif sangat kecil, tidak ada masalah. Kemudian pada turbin pada bearing 2 juga vibrasi kecil, namun pada bearing 3 di sisi low pressure turbine inboard yang tadi menjadi latar belakang kenapa kita melakukan analisa ODS, yaitu pada arah aksial level vibrasi sangat tinggi, 39,11 mm per second RMS. Kemudian di arah vertikal itu juga masuk ke zona C, zona kuning, kemungkinan akibat efek dari vibrasi tinggi pada arah aksial juga. Kemudian di sisi bearing 4 juga di arah vertikal sekitar 8 mm per second. Nah, ini hasil dari measurement point dari semua poin pengukuran yang ada di steam turbine ini. Kemudian dari analisa vibrasi fokus ke bearing 3 arah aksial. Ini ada tampilan spektrum dan waveform. Kita bisa melihat di spektrum ada peak yang sangat tinggi di 1 kali RPM, yaitu di bearing 3 tadi, di arah aksial dengan nilai 39,11 mm per second RMS.
Kemudian kita juga lihat beberapa frekuensi harmonik dari peak tersebut. Cuma nilainya relatif kecil dibandingkan dengan 1 kali RPM. Nah, dari hasil analisa vibrasi, yang pertama yaitu pada bearing 3 dominan di arah 1 kali RPM dengan nilai overall yang sangat tinggi. Kemudian dicurigai ada natural frekuensi yang tereksitasi oleh putaran motor yaitu 50 Hz atau 30.000 RPM. Nah, kemungkinan indikasi resonansi yang menyebabkan arah aksial vibrasinya tinggi. Kemudian yang ketiga, ada juga kemungkinan band shaft diakibatkan oleh dominan peak 1 kali pada pengukuran arah aksial. Nah, kemudian sesuai tujuan awal tadi, Tiara diminta bantuan untuk melakukan pengukuran ODS untuk menganalisa apakah ini memang problemnya bersumber dari struktural atau resonans atau yang lain. Nah, kemudian kita melakukan pengukuran ODS. Ini model dari steam turbine dengan menggunakan software ODS. Ada high pressure turbine, low pressure turbine, kemudian generator, bearing 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah melakukan evaluasi, kami menentukan titik referensi atau reference point di 13X di bearing 4, yaitu di generator inboard arah horizontal. Kemudian ada 30 set pengukuran. Kemudian kita melakukan analisa ODS. Dari analisa ODS, dari animasi yang kita dapatkan, itu sangat jelas kelihatan bahwa di bearing 3 pada arah aksial terdapat defleksi yang tinggi. Artinya ini confirm dengan data vibrasi yang sebelumnya juga diambil oleh tim PDM maupun vibrasi yang kita ambil. Sangat jelas kelihatan kalau bagian mesin lain seperti high pressure turbine itu defleksinya sangat rendah. Jadi defleksi tinggi dapat kita lihat dari perubahan warna dari animasi. Semakin warna hijau dan merah itu menunjukkan defleksi yang semakin tinggi. Oke, jadi ini animasi ini atau defleksi ini terjadi pada frekuensi 50 Hz atau sesuai dengan putaran dari mesin. Kemudian kita melakukan analisa ODS, kemudian merekomendasikan atau menemukan adanya indikasi struktural looseness. Bentuk defleksinya dari hasil pengukuran vibrasi dan ODS confirm bahwa di arah aksial itu memang defleksinya cukup tinggi dan kemungkinan juga ada indikasi resonans karena bagian atau arah yang lain itu vibrasinya tidak setinggi di arah aksial. Jadi kita curiga atau indikasi ini ada masalah resonans. Kemudian untuk mengetahui atau mengkonfirmasi apakah ini memang benar-benar resonans atau malah struktur, kita perlu melakukan impact test untuk mendapatkan mode safe dari steam turbine ini, di mana antara mode safe dan ODS itu bisa kita bandingkan.
dengan istilahnya modal assurance reiteration. Artinya kalau perbandingan antara MORSAFE dan ODS sama dengan 1, itu artinya defleksinya sama. Artinya terjadi resonans. Sedangkan kalau kurang dari 1, itu menunjukkan defleksinya tidak sama. Atau kemungkinan ini masalah atau problem struktur. Namun pada kondisi waktu itu kita tidak bisa melakukan impact test. Karena mengingat level vibrasi yang sangat tinggi. Jadi kondisi pada saat itu, pada saat kami melakukan pengambilan data, pada saat melakukan pengukuran, vibrasinya sangat terasa di struktur dari steam turbin. Kemungkinan kalau ada eksitasi sedikit aja bisa mengakibatkan trip pada steam turbin tersebut. Dari level vibrasinya saja kita sudah tahu bahwa itu seharusnya mesin tersebut harus di stop karena mengingat level vibrasi yang sudah sangat tinggi. Nah, adapun rekomendasi yang kami berikan, vibrasi dan ODS, kita jadikan satu, yaitu melakukan impact test untuk mengetahui kemungkinan masalah resonans atau struktur. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi, masih terkendala impact test yang sebenarnya bisa dilakukan pada saat mesin off, cuman pada saat itu dalam kondisi mesin tidak bisa stop. Oke, kemudian yang kedua, mengubah kekakuan struktur support bearing 3 jika terindikasi ada masalah resonans. Karena natural frekuensi dipengaruhi oleh kekakuan struktur tersebut. Kemudian yang ketiga, kami juga merekomendasikan untuk mengecek ulang kondisi bearing, termasuk clearance bearing dan instalasinya. Kemudian yang keempat, kami juga merekomendasikan untuk memasang sistem vibrasi proximity probe pada bearing karena kondisi steam turbin waktu itu sekitar ini studi kasus tahun 2010 itu belum ada proximity probe untuk memonitor shaft relative vibration. Jadi pengambilan data dilakukan di casing vibration. Nah, ini ada 4 rekomendasi yang kami sampaikan waktu itu. Untuk selanjutnya, karena memang pihak atau kami diminta bantuan untuk melakukan ODS dan untuk selanjutnya di follow up oleh pihak ketiga dan keempat yang menjadi pihak-pihak yang utama dalam permasalahan vibrasi tinggi ini. Jadi kira waktu itu tidak terlibat lebih jauh. Kita hanya menyampaikan hasil pengukuran ODS dan analisa dan rekomendasi dari Tiara. Dan selanjutnya kita serahkan kepada pihak asset owner atau pembangkit tersebut bersama-sama dengan pihak ketiga dan pihak keempat yang memang pada saat itu dikontrak untuk melakukan troubleshooting pada bearing 3. Oke, demikian sharing ODS dan studi kasus dari saya, dari kami. Kami akan cek dulu jika ada pertanyaan. Oke, cukup banyak pertanyaan. Ini yang pertama dari Bapak Rifki. Apakah ODS ini juga bisa digunakan untuk steam turbin? Ya, sangat bisa Pak. Seperti studi kasus kita. Jadi ODS ini bisa dilakukan pada semua struktur. Bukan hanya rotating mesin, pada mobil juga bisa Pak. Pada mobil bisa, dan pada struktur lainnya.
Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Algila. Apa yang menjadi tolak ukur untuk menentukan poin measurement dan referensi ketika akan melakukan pengukuran? Nah, tolak ukur untuk menentukan pertama untuk referensi. Seperti yang saya jelaskan tadi, menentukan referensi sangat tricky. Cuman yang jadi salah satu pegangan, referensi harus memiliki defleksi yang nilainya cukup tinggi. Artinya cukup tinggi, tidak terlalu rendah, namun tidak terlalu tinggi juga. Jadi bisa dipilih salah satu. Dan biasanya kita memilih arah horizontal, karena arah horizontal biasanya vibrasinya relatif tinggi, dibandingkan dengan vertikal itu lebih tinggi. Kemudian poin measurement poin lainnya, seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, itu bisa ditentukan dari berdasarkan poin pengukuran rutin sebelumnya, atau berdasarkan histori, atau berdasarkan bagian mana yang kita curigain ada masalah pada struktur, atau bagian struktur mana yang ingin kita analisa. Nah, di situ measurement point, kalau kita bisa buat measurement point yang lebih banyak, itu lebih baik lagi. Makin banyak measurement point, analisa kita akan semakin akurat, animasi semakin smooth, namun tadi efeknya pengambilan data yang relatif lebih lama. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Juneven, apakah ODS bisa untuk semua peralatan analyzer vibration? Untuk semua vibration analyzer yang saya tahu, sebagian besar sudah bisa melakukan ODS. Itu sebagian besar sudah, mereka rata-rata setiap brand itu sudah memiliki program ODS di dalamnya, terutama analyzer yang memang didesain untuk advanced vibration analyzer, bukan data collector atau basic. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Juneven, ODS bisa juga tidak untuk menganalisa masalah struktur untuk peralatan statis? Bisa juga, Pak. Jadi masalah struktur untuk peralatan statis juga bisa. Kita bisa juga melakukan pengambilan data ODS di struktur seperti pipa dan lain-lain. Dan nanti kita akan malah peralatan statis yang terkoneksi langsung misalnya ke bagian peralatan yang rotating, kita bisa menjadikan itu semacam relatif motion atau gerak relatif antara statis dan rotating. Jadi kita bisa analisa. Oke, masih dari Pak Juneven, mengundang kami PT Tiara untuk datang presentasi ke Priok. Terima kasih, Pak. Kami akan segera datang ke IP Priok, kebetulan sangat dekat. Kalau tidak ada demo, aman, Pak. Kami bisa datang segera. Terima kasih, Pak Juneven. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Beni Haryanto. Apakah ada perbedaan ODS yang dilakukan pada konstruksi horizontal dan vertikal? Tidak ada, Pak. Tidak ada perbedaan antara misalnya vertical pump atau horizontal pump, itu tidak ada perbedaan. Semua sama, metode pengukuran dan macam-macam sama. Kemudian dari Bapak Rifki, pertanyaannya bagaimana cara menentukan titik referensi? Tadi sudah saya jawab di pertanyaan yang awal. Kemudian masih dari Bapak Beni, pada model dilakukan penomoran agar tidak terjadi penumpukan nomor dalam tampilan gambar 2 dimensi. Apakah bisa diatur tata letak nomornya? Kalau measurement point-nya cukup banyak, kemungkinan memang pada gambar di 2 dimensi bisa numpuk. Tapi untuk tujuan kita menampilkan
measurement point tertentu, measurement point lainnya bisa kita hide. Jadi measurement point yang tidak butuh kita display, pada software ODS kita bisa hide nomor tersebut. Kemudian dari Bapak Aldila, apakah ODS dapat dilakukan pada piping yang mengalami vibrasi? Dapat, karena ODS itu adalah untuk analisa masalah pada struktur, baik rotating maupun statik. Oke, sekian pertanyaan dari Bapak-Bapak. Oh ya, masih ada beberapa pertanyaan dari chatting. Oh ya, oke. Sudah. Oke, pertanyaan yang sama dari Bapak Daniel. Cara penentuan titik referensi. Tadi di titik 13. Kenapa di situ? Sudah saya jawab. Semoga sudah cukup jelas. Kemudian banyak pertanyaan mengenai apakah ODS bisa digunakan untuk statik struktur. Kemudian dari Bapak Hairul. Untuk yang sudah punya alat CSI 2140, kebutuhannya apa saja yang dibutuhkan untuk bisa analisa ODS? Ya, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah punya vibration analyzer CSI 2140, untuk aplikasi ODS atau melakukan analisa ODS diperlukan program pada 2140 yang kami sebut dengan firmware ODS atau program ODS. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi fungsi firmware itu untuk pengambilan data. Jadi kita sudah punya program untuk pengambilan data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kita butuh software ODS untuk menggambar dan animasi ODS. Biasanya untuk animasi ODS dan menggambar ODS ini banyak pilihan software ODS. Salah satunya yang biasa kami gunakan MS Scope. Nah, itu cukup bagus untuk menganalisa ODS dan sekaligus untuk modal analisis. Jadi bagi bapak-bapak yang sudah mempunyai vibration analyzer, punya software, cukup menambahkan dua hal tersebut, yaitu firmware ODS dan software ODS. Kemudian dari Bapak Rizky, ada pernyataan ODS intinya untuk visual saja ya. Nah, ODS intinya memang salah satunya ya visual, namun visual untuk terkait dengan problem struktur. Problem struktur di sini kalau terutama benefit yang penting menurut saya berdasarkan beberapa studi kasus analisa ODS dengan menunjukkan secara visual terutama ke top manajemen. Top manajemen lebih cepat menerima, mengerti dengan visual animasi ODS tersebut bahwa memang critical asset mereka bermasalah. Jadi kita ketahui bahwa beberapa atau banyak manajemen yang mungkin kalau diserahkan data-data vibrasi yang detail, kemungkinan tidak akan begitu dengan mudah untuk bisa menerima bahwa critical asset mereka bermasalah. Dan tentu saja tidak hanya visual aja, tapi ya itu tadi kita bisa menyelesaikan masalah struktural. Jadi nanti dari hasil animasi ODS, kalau masalah ada di struktural,
kita bisa lebih lanjut menganalisa, mengkonfirmasi juga apakah corrective action yang sudah kita lakukan sudah menurunkan level vibrasi atau tidak. Kemudian jika ada indikasi resonans, kita juga bisa melanjutkan analisa berikutnya dengan modal analisis, di mana dengan modal analisis kita akan bisa mendapatkan parameter natural frekuensi, kemudian damping, kemudian mode safe. Dan dengan modal analisis kita, selanjutnya dengan modal analisis, kita juga bisa melakukan modifikasi pada struktur yang bermasalah. Oke, terima kasih kepada Bapak-Bapak atas pertanyaannya. Semoga sharing yang kami sampaikan pada webinar kali ini bermanfaat buat kita semua. Jika ada pertanyaan atau butuh diskusi untuk lebih detail, dapat menghubungi kami. Untuk webinar berikutnya atau untuk webinar kali ini kami mohon saran dan kritik dari Bapak-Bapak sekalian, supaya nanti webinar kami berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar. Dan dari Bapak Rifki ada juga saran, mungkin selanjutnya bahas modal analisis. Baik Pak. Nextnya kita akan bahas seri berikutnya untuk vibrasi. Modal analisis merupakan salah satu topik yang memang akan kita bahas. Oke, terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya atas partisipasinya. Jika ada kesalahan atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan selamat kembali bekerja, beraktivitas buat kita semua. Terima kasih.